Nah, kalau kita mau bikin jaringan FTTH, apa sih yang harus kita persiapkan? Tentunya kita harus punya dana jaringan. Dana jaringan itu apa, Bu? Nah, sering banyak sekali customer yang menghubungi saya, kemudian dia bilang dia mau bikin jaringan FTTH, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Ya sudah, buat dana jaringan dulu. Kenapa saya harus buat dana jaringan, Bu? Hitung aja, Bu. Saya butuh kira-kira pelanggan saya sekian. Yang penting itu dananya berapa? Saya mau bikin jaringan. Bukan semudah itu, Bapak. Karena Bapak mungkin mampu membeli server yang ratusan juta. Oke, anggaplah begitu. Tapi waktu Bapak membuat jaringan tanpa ada dana jaringan dan tanpa ada mindset yang benar, maka Bapak akan mengalami kerugian. Bapak rugi, Bu? Iya, rugi. Karena perhitungannya Bapak tidak ada, manajemen rasionya tidak ada, manajemen losesnya tidak ada. Tapi Bapak berharap dari satu port yang keluar dari OLT port mendapatkan 64 pelanggan. Itu impossible, tidak mungkin. Lalu Bapak berharap dari satu port itu keluar 120 pelanggan dari OLT port. Itu nggak mungkin bila Bapak tidak memanajemen dengan baik. Nah, kalau saya bilang jaringan FTTH adalah jaringan yang perlu dengan perencanaan. Tapi kan karena orang berbisnis nih nggak tahu nih di mana sih titik-titik saya mendapatkan customer atau pelanggan. Nah, kita buat dulu dana jaringannya sesuai dengan jaringan yang Bapak miliki. Contoh, Bapak punya server, kemudian masuk dari server keluar berapa ratus meter, apakah ada tikungan ke kiri, apakah ke kanan, maju lagi. Di titik-titik itu harus Bapak buatkan ODP yang mana yang mau Bapak distribusi ke salah satu gang mungkin, atau mau diteruskan dan seterusnya. Itu yang namanya dana jaringan. Dana jaringan itu bukan saya yang buat, tapi Bapak yang buat, yang punya jaringan. Nah, kadang ada orang yang menjual splitter rasio di luar sana, lalu dia ambil topologi kami, kemudian dia bilang, nah inilah jaringannya, itu saja seperti ini. Itu boleh, nggak apa-apa. Ada range distensionnya seperti video yang tadi saya bicarakan. Tapi tidak semua jaringan akan seperti itu. Tidak ada jaringan yang semuanya lurus-lurus saja, pasti ada belok ke kiri, belok ke kanan dan lain-lain. Nah, kita harus memahami manajemennya dulu. Manajemen apa sih, Bu? Ada manajemen rasio, ada manajemen losses yang nanti menghasilkan manajemen laser. Nah, kita bicara tadi tentang FTTH. Manajemen apa sih? Manajemen tadi. Rasio itu apa? Splitter rasio. Sebenarnya kita ada dua model dalam membuat jaringan FTTH. Ada orang menggunakan ODC, sistem ODC, dan ada yang menggunakan sistem FTTH by rasio. Jadi yang tadi ODC juga FTTH, tapi dia hanya satu port untuk 16 pelanggan. Bapak mau nggak satu port hanya 16 pelanggan? Mau ya, rugi ya Pak ya. Iya, satu port maunya sesuai dengan kemampuan OLT. Nah, kalau mau sesuai dengan kemampuan OLT, mau tidak mau kita harus bisa memanajemennya. Manajemennya seperti apa? Bukankah jaringan itu semuanya isinya manajemen, Pak? Maintenance, manajemen, ya kan? Server juga harus di-maintain, semuanya manajemen. Mikrotik menggunakan manajemen, OLT menggunakan, semuanya ada manajemennya. Nah, kita pahami dulu manajemen ini apa. Kita mulai dengan manajemen rasio. Manajemen rasio setelah Bapak buatkan tadi dana jaringan, kemudian di tiap titik itu kita tentukan rasio yang digunakan. Rasio itu kalau di kami sediakan rasio dari 1/99 sampai dengan 45/55 atau 50/50. Bagus ya, 50/50. Namun harus dipahami juga kenapa kok kami tidak menggunakan 1/99 di depan. Itu nanti dibahas lebih lanjut sama Pak Agus. Karena ada orang-orang yang ngotot dikasih tahu kalau dia pernah ngotot dia menggunakan 1/99 di depan. Karena dia berharap 99% tadi dia masih bisa distribusikan di belakang. Padahal dia tidak tahu 1% itu turunnya dia mendapat berapa pelanggan atau berapa user. Kalau kita sudah membuat desain, nanti akan bisa dilihat di topologinya setelah kita beranjak ke topologi. Setelah dana jaringan, tadi kita bicara tentang splitter rasio. Splitter rasio kita kasih dulu di titik-titiknya masing-masing. Kenapa kok harus pakai splitter rasio? Karena splitter rasio ini fungsinya untuk mendelivery rasio atau laser, membagi laser. Jadi kenapa kok ada 5/95, 8/92?
kita ketahui dulu, kita sepakat dulu, kita ketahui bahwa ketentuan pabrik rasio itu jumlahnya 100%. Mau rasio 3W, 4W, 2W, 8W, 16W, semuanya 100%. Jadi kita harus pahami dulu 100% untuk rasio, ukuran dari setiap rasio. Setelah rasio sudah ditetapkan, kita mau ngapain nih? Kita mau narik kabel kan? Kita mau narik kabel. Kabel apa yang digunakan? Tentunya ada kabel backbone dan kabel drop core. Nah, kadang dengan jaringan-jaringan yang masih minim, mereka menggunakan kabel drop core untuk menjadi backbone. Bukan begitu? Banyak ya, menggunakan begitu. Nah, nggak apa-apa sih kalau memang jaraknya masih pendek-pendek. Tapi kalau sudah jauh, maka lusisnya pun semakin baik. Lusis itu apa, Bu? Lusis itu adalah redaman. Bahasa Indonesia redaman. Tapi kalau bahasa internasionalnya lusis. Jadi kita lebih senang menyebut lusis. Nah, kalau kabel yang digunakan adalah kabel backbone, berarti itu sudah recommended dong. Udah nggak ada masalah dong. Nah, kita harus tahu berapa lusis dari kabel. Bapak tahu nggak lusis dari kabel yang Bapak gunakan? Nggak tahu. Lusisnya tahu nggak kira-kira berapa lusis yang Bapak gunakan kabelnya? Bapak punya kabel, beli sama global 2000 meter untuk digunakan ke kabel backbone. Oke? Apakah Bapak mengukur lusisnya atau redamannya sebelum Bapak gunakan? Tidak diukur. Nah, ini kesalahan. Tidak diukur, percaya sama global ya? Gitu ya? Yang penting ono. Penting connect. Oke. Jadi ini kabel harus ada perhitungannya, Lus. Kenapa kok harus perhitungannya, Bu? Karena tadi kita bicara manajemen. Kita mau mendapatkan listrik yang baik nantinya sampai ke ujung yang kita inginkan dari satu port 64, satu port 128, ya kan? Lalu bagaimana manajemennya kalau kita tidak mengerti berapa lusis yang ada di dalam kabel yang kita gunakan? Nah, pakai OTDR. Yang punya OTDR pakai OTDR, kemudian diukur berapa kabel lusis dari kabel yang digunakan. Kalau untuk standarisasinya maksimal 0,3 dB 1 kilo. Jadi kalau kita menghitung per meternya 0,3 itu harus dibagi, semuanya kabel kita adalah 1 gulung itu 1000, nanti kita bagi 1000 meter 0,003 ya. Itu untuk lusis 1 meter kabelnya. Karena setiap jaringan ada jaraknya, contoh nanti jaraknya sebenarnya 100 meter, berarti 0,003 kali 100 meter. Itu lusisnya sudah didapatkan. Oh, lusis sekian, redaman sekian yang hilang dari laser output yang keluar. Sampai di situ paham? Paham ya? Oke. Kemudian sekarang saya bicara kabel. Bapak sudah tahu tadi harus ada lusisnya. Saya tanya, Bapak pakai nggak adapter, pigtail, patch core, apalagi split ratio, kemudian spacing, itu semua Bapak gunakan di jaringan. Apakah Bapak tahu semua ini punya lusis atau redaman? Tahu. Berapa ketentuan yang menurut Bapak sangat recommended maksimal? Jadi saya kasih hadiah yang bisa ngomong. Berapa ketentuan Bapak untuk satu titik spacing? 0,1, 0,1, 0,4. Banyak kan Pak? Gimana? 0,1 dB. Oke. Bapak percaya nggak ada yang 0,00? Percaya? Bapak pernah buktikan? Setelah 0,00 Bapak cek sebagai apa lagi? Setelah Bapak dapat nih splicer, Bapak spacing 0,00. Kemudian Bapak buktikan dengan apa? Dengan OM, bukan dengan OTDR. Jadi, oke, kita kita coba jelaskan lebih detail. Kalau untuk aksesorisnya adapter, pigtail, patch core, kemudian titik spacing dan split ratio yang Bapak gunakan, semuanya ada lusisnya, ada redamannya. Nah, berapa maksimalnya akan saya bahas di lembaran berikutnya. Kemudian untuk
aksesoris tadi, kalau Bapak sudah mendapatkan aksesoris yang memang benar-benar recommended untuk digunakan di jaringan, barulah Bapak mulai berhitung. Nah, kalau Bapak punya jaringan FTTH, ingin buat jaringan FTTH tapi tidak punya knowledge, tidak punya ilmu pengetahuan, maka nanti kalau anak tren sekarang zonk, tidak akan mendapatkan hasil yang oke. Nah, tadi saya bilang di sini Bapak harus punya knowledge. Knowledge ini ilmu pengetahuan. Ya tadi yang saya bahas, berarti manajemen rasio ditambah manajemen losses, kemudian hasilnya adalah manajemen laser. Itu rumusnya. Kita setuju dulu, kita sepakat dulu. Rumusnya adalah manajemen rasio ditambah manajemen losses, hasilnya adalah manajemen laser. Betul? Bapak membutuhkan laser di akhirnya ya. Yang sering terjadi adalah Bapak punya jaringan tapi di belakang lasernya habis, keteteran, bingung. Lalu kemudian, Bu, gimana nih Bu? Saya sudah mau nyambung lagi udah gak bisa. Satu port cuma keluar 80 pelanggan, cuma 60 pelanggan. Bapak rugi. Karena tadi Bapak tidak punya knowledge. Lalu di setiap titiknya Bapak asal aja tangkepin nih, split ratio ini kayaknya cocok nih. Oh bukan kayak ini bukan. Kita coba lagi, kita coba ini lagi. Oh bukan. Masih besar rendamannya. Seperti itu. Karena tidak punya knowledge untuk menetapkan di mana titik-titik split ratio tadi ditentukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau saya boleh lanjut? Paham ya? Paham ya? Belum ada alis yang bergerut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tools. Ini yang sering bikin zonk juga. Bapak tahu tools itu apa saja? OPM, OTDR, Splicer, Cleaver, Cleaver, PFL, apa lagi? OV. Itu namanya tools atau peralatan yang mendukung di jaringan. Nah, OPM yang recommended itu apa? Tahu nggak ukuran OPM yang recommended? Plus berapa? Plus 26. Kenapa kok menggunakan plus 26, Pak? Tahu nggak, Pak? Kenapa kita harus menggunakan? Kan ada OPM plus 3, plus 7, plus 8, plus 10, plus 20. Kenapa kok harus plus 26? Jadi gini, saya punya banyak pengalaman karena saya berjualan langsung ya. Di OLT itu kita gunakan SFP, ada plus 7 zaman dulu ya, ada plus 3 dulu awal, terus plus 7, terus plus 8, plus 9. Setiap kali pengukuran lewat OLT, selalu beberapa customer itu komplain ke saya, Bu, ini kok keluarnya plus 3, padahal saya belinya plus 8. Oke, sekarang Bapak fotokan OPM-nya di bagian belakang. Bapak gunakan plus berapa OPM-nya. Setelah difotokan ternyata OPM-nya plus 3. Jadi kalau bahasa saya itu sampai lebaran monyet itu gak pernah ketemu. Oh, pakai plus 3 itu sementara dia ukurnya plus 9 atau plus 8. Itu gak mungkin, gak bakal akurat. Jadi Bapak gunakan OPM yang plus 26, maka dia akan akurat untuk mengukur SFP plus 7, plus 4, plus 9. Tools dulu, yang pertama adalah OPM. OPM yang recommended ya, jangan OPM yang abal-abal yang 200 ribuan, tulisannya plus 26, tapi pengukurannya nggak karu-karuan. Banyak di luar sana banyak. Kemudian tools tadi ada selain OPM, ada OTDR. OTDR mungkin kalau udah jaringannya panjang-panjang harus punya OTDR, karena untuk mengukur dosisnya, mengukur untuk dimana putusnya. Sekarang OTDR udah canggih kok, antara titik-titik spacing juga kebaca kok, bisa dibuat. Itu namanya event mate yang ada di dalam OTDR. Nanti kalau memang yang nggak ngerti sama sekali OTDR, boleh minta sesi untuk bagaimana sih cara menggunakan OTDR gitu dan lain-lain. Setelah itu tadi setelah toolsnya sudah dimiliki, kemudian kita bicara maintenance. Ya, maintenance-nya tadi berarti sudah punya dana jaringan, perencanaannya sudah matang, sudah tahu titik-titik split ratio yang harus digunakan, kemudian sudah bisa memanajemen untuk losses yang ada di aksesoris dan kabel fiber optik, maka maintenance-nya sudah sangat mudah. Jadi Bapak tidurnya nyenyak karena jaringannya itu jaringan pasif bukan aktif. Berbeda dengan jaringan aktif yang masih menggunakan sistem AC atau listrik. Kalau kita pasif itu udah aman, dari petir pun insya Allah
tidak ada masalah. Nah, setelah itu inovasinya apa? Ya, yang berinovasi bapak-bapak kalau punya jaringan, tapi kalau nggak kreatif juga tidak akan bisa maksimal. Jadi bapak harus pintar-pintar bagaimana sih cara memaksimalkan pigtail indoor yang nanti kita pakai di sana, tapi juga bisa kita pakai di sini. Dengan catatan inovasi itu adalah kreativitas. Kadang orang cuma standar-standar aja, yang penting beli aja gitu. Jadi akhirnya kasihan kalau punya bosnya yang trek-trek pusing kepalanya. Kalau saya mah senang dibeliin dulu. Tapi kalau tidak punya sama sekali kemampuan kreativitas, sayang. Jadi nanti barang-barang yang harusnya bisa digunakan sudah dianggap rusak, dibuang dan lain-lain. Jadi harus punya knowledge. Ya, oke. Sampai di sini. Tadi saya sudah jelaskan ini ya, bagaimana apa sih fiber to the home. Kayak kita sederhanakan yang anonimnya kabel fiber optik yang diteruskan ke user atau klien. Jadi pembahasannya itu ada sistem kondisi dan sistem rasio. Pembahasannya itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dana jaringan juga sudah saya jelaskan. Bagaimana sih caranya kita mengcover OLT akan mendapatkan jumlah user yang sesuai dengan output laser yang memang benar-benar ideal. Nah, bagaimana sih caranya menentukan splitter ratio? Bapak kalau punya splitter ratio, Bapak tahu nggak ukurannya bisa 8/92, 15/85, itu Bapak tahu nggak hitungannya bagaimana? Sudah punya rumusnya? Nggak punya. Jadi kalau Bapak beli splitter ratio, minta splitter ratio. Bapak beli splitter ratio mesti ada data setnya. Data set. Bapak patokannya cuma itu aja. Kalau data setnya hilang gimana? Bisa gitu nggak? Kalau data setnya hilang kan harus dihitung gitu. Ini berapa persen nih? Saya nggak tahu gimana caranya. Nah, ini namanya split ratio. Kami punya, boleh dibantu untuk dibuka alasannya. Kami punya split ratio itu ada tiga tipe untuk yang 2W. Jadi ada yang boleh dibuka. Ada yang seperti ini. Ini namanya splitter ratio APC. APC ujungnya hijau. Bisa nggak digunakan di internet kalau kayak gini? Bisa. Gimana? Oke nggak rekamannya? Nggak ngecek. Oke. Splitter ratio yang seperti ini, Bapak tahu berapa lambda? 2 lambda? 1310 sama 1550. Gitu. Splitter ratio APC seperti ini, kalau di global kami berikan 3 lambda, Pak. Kalau 2 lambda percuma, Pak. Karena di internet itu digunakan 2 lambda, 1310 dan 1490. Sementara di TV menggunakan 1550. Apa sih 1310, 1490? Transif dan resif. Jadi kalau di TV nggak butuh transif resif, dia hanya resif aja. Nah itu 1550. Jadi kalau Bapak gunakan splitter seperti ini, 1310, 1490 dan 1550, TV dan internet tercover jadi satu, nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak mau gunakan yang seperti ini yang UPC, ini 2 lambda. Tapi terobosannya global ya, dia bikin UPC tapi 3 lambda. Emang agak gila global itu. Maksudnya itu supaya Bapak kalau beli 1 kali aja. Karena ada beberapa customer yang sudah membeli splitter ratio banyak, sudah jaringannya udah jadi, kemudian dia mau tambah TV. Dia harus bongkar semuanya karena lambdanya tidak sesuai. Nah, di setiap splitter ratio ini ada yang buntung. Setiap splitter ratio ini selalu ada lambdanya, kemudian ada berapa persen per berapa persen, dan ada lucisnya. Jadi splitter ratio-nya ada lucisnya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu splitter ratio-nya. Ada yang buntung mana? Jadi tanpa konektor, buntung. Itu untuk bapak-bapak yang sudah lihai, jadi yang udah keluar dari kelas FTTH global, itu sudah nggak pakai konektor, langsung main splashing aja, jelas. Karena sudah tahu di titik mana saya menggunakan
menggunakan rasio berapa per berapa. Berbeda dengan pemula, mereka masih membutuhkan konektor. Padahal konektor ini lusisnya sangat besar. Bapak tahu lusisnya konektor ini berapa? 0,3. Bayangkan kalau Bapak punya split ratio di jaringan ada 20 atau ada 7 lah, 7 dikali 0,3 setiap input dan outputnya. Wow, lumayan banyak ya kehilangan laser. Nah, ini yang namanya split ratio 2W tapi buntung. Tapi lambdanya 3 Pak. 1310, 1490, dan 1550 bisa cover jadi satu. Ini lebih universal. Tapi dia mainnya spacing. Tadi Bapak bilang kalau konektor ini lusisnya 0,3 dB. Nah, kalau spacing berapa Pak tadi? 0,1. Bapak irit mana? Pakai ini atau pakai ini? Iya. Karena 0,3 dimin 0,1, Bapak irit 0,2 dikalikan sekian banyak konektor. Nah, lumayan kan? Sayang sekali membuang sekian banyak laser masih bisa digunakan untuk user yang lain. Sampai situ paham? Untuk split ratio? Pokoknya kalau nggak paham tanya Pak, nggak usah malu-malu. Oke. Nah, ada lagi di kami yang namanya splitter rasio spesial. Kok spesial Bu? Ya spesial. Ada nggak? Pernah nggak ngalami seperti ini? Bapak punya jaringan. Ke kiri, Bapak hanya mau menggunakan untuk 16 ODP atau 8 ODP. Ke kanan, Bapak butuh untuk 2 ODP dikali 8 atau 2 ODP dikali 16. Kemudian ke depan, Bapak masih butuh laser lagi untuk meneruskan. Pernah nggak Bapak mengalami seperti itu lalu bingung mau bagi split ratio apa? Kalau Bapak membagi average, bahasanya average, ada split ratio dan average. Tadi kita sudah berbicara di depan bahwa split ratio itu jumlahnya adalah 100%. Kalau average, berarti kalau 3W, tadi jaringannya 3 ke kiri, kemudian ke kanan dan lurus, berarti dibagi 3, 100 dibagi 3. Kalau 100 dibagi 3 berarti rata. Sementara penggunaan di kiri cuma 1 ODP, di kanan 2 ODP, Bapak rugi ya? Lasernya kebuang percuma. Nah, kita bikin split ratio spesial yang seperti ini, 10, 10, 80 atau 15, 15, lalu ke depannya 60, 70, seperti itu. Jadi kita buatkan split ratio spesial untuk case-case yang memang agak rumit, yang bingung, saya harus pakai rasio apa di sini? Sementara saya masih butuh untuk ke kiri, ke kanan dan terus. Atau 4W mungkin. Ke kiri butuh 1 ODP, ke kanan butuh 1 ODP, ke kanan lagi masih ada 1 ODP, lurus lagi masih butuh banyak. Bapak pakai 4W, bisa. Yang 10, 10, 10 per 70, kayak gitu, bisa. Jadi kami ada sediakan beberapa tipe ya Pak Gus ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Untuk 4W, 8W, 16W semuanya sama Pak. Kebanyakan pakainya average karena 8W, 16W itu biasa pakainya di ODP. Kalau split ratio sudah masuk ke ODP itu rata. Karena pembagian ke customer pasti membutuhkan laser output yang ideal kan. Gitu. Sampai di situ paham? Paham ya? Bisa malu-malu ya sampai. Nah, sebentar. Tahu kalkulator tastik. Sebelum menentukan split ratio, tentunya kita harus paham bagaimana cara menghitung lusis. Lalu bagaimana cara menghitungnya di titik-titik yang nanti Bapak inginkan di jaringan FTTH. Bapak harus punya download kalkulator tastik di App Store. Boleh dibuka, download saja kalkulator tastik sambil saya ngobrol, karena nanti langsung digunakan pada saat sesinya Pak Agus. Bisa dibantu untuk teman-teman tim global download kalkulator tastik. Yang biru yang ini. Kalkulator tastik CALC-TASTIC. Kalau tahu ini CALC tastik. Benar. Itu CALC yang ini Pak.
tulisannya seperti itu Pak. Tulisannya persis seperti ini. Plastik tulisannya seperti itu. Ya betul Pak, betul yang itu Pak, yang ini betul Pak. Ini gitu ya betul Pak. Bukan yang itu. Ya itu Pak. Ya, ini. Benar. Iya yang itu. Itu sudah pasti Pak. Iya, setting kalkulator sama. Oke, gimana Pak? Split itu di dalam ODP apa? Split ratio. Split ratio yang saya bicarakan yang 2W itu berarti di jaringan ya. Di jaringan karena dia mau bagi laser kan. Nanti pembagian laser kemana sesuai nanti endingnya kan di ODP. Oh, Nah, berarti belum ODP. belum. Ke ODP berarti dia baginya direct to the home. Berarti namanya sudah FTTH, fiber to the home. Dia masuk ke rumah-rumah pelanggan itu sudah yang ada yang siap di ODP. Jadi dari titik split ratio yang tadi Bapak bagikan itu bagaimana caranya Bapak memanajemen yang nanti masuk ke ODP. Nanti ada topologinya kok Pak sampai di ODP. Sampai situ nanti akan kita bahas. Oke. Ini untuk hitung rasionya Pak. Setelah mendownload kalkulator tasik selesai, Bapak bisa lihat dataset di split ratio. Dataset di split ratio nanti bisa di sesinya bagus ya. Kemudian langkah ketiga pasti Bapak bisa menghitung semua aksesoris di jaringan FTTH. Tadi sudah saya bicarakan mulai dari adapter, detail, patch core, titik spacing dan lucis kabel. Kemudian menghitung lucis kabel fiber optik dan menggunakan mesin splitter yang recommended dengan ketentuan lucis 0,1. Jadi ketentuan dalam berhitung dan detail cara menentukan split ratio akan dibahas di sesi Bapak Agus Sunarsoyo. Nah, ini Pak, saya kasih bagaimana memanajemen lucis. Adapter itu maksimal. Ini kita buat ketentuan ya Pak, supaya nanti Bapak berhitungnya mudah. Jadi jangan sampai kita sekolah tapi nggak ada ketentuannya, repot. Maksimal 0,3, pigtail maksimal 0,1 untuk lucisnya, patch core 0,3, fast connector 0,3, split ratio ada di by rasionya, tiap rasio ada lucisnya. Kemudian kabel backbone tadi sudah saya bicarakan 0,3 dB untuk 1000 meter, kemudian point spacing maksimal 0,1 dB. Nanti di dalam buku-bukunya Bapak, buku panduan itu sudah saya berikan juga tentang itu. Nah, setelah manajemen rasio, manajemen lucis dijalankan dengan baik, tentunya akan menghasilkan manajemen lucis yang ideal dan mampu mengcover user client sesuai dengan kebutuhan server, OLT, mikrotik dan lainnya. Jadi tadi setuju bahwa rumus yang digunakan adalah manajemen rasio ditambah manajemen lucis, kemudian menghasilkan manajemen laser. Karena nanti buntut-buntutnya yang kita ukur itu hitung-hitungannya tuh lasernya. Begitu laser ideal, ya udah berarti bandwidth yang Bapak antar sampai ke klien itu oke, nggak batuk-batuk ya. Nyala itu saya bahasanya batuk-batuk. Nah tentunya Bapak mikroteknya juga harus yang mumpuni dong, jangan pakai RB tapi minanya 1000 pelanggan gitu ya. Bapak harus pakai mikrotek yang bagus dong. Kalau nggak nanti mikroteknya batuk-batuk, nyala-nyalain OLT, nyala-nyalain gitu, biasa gitu. Jadi yang saya dapat, karena customer ya, saya bicara customer bukan saya bicara peserta. Di customer itu selalu begini, Bu, ini kok jelek gitu. Nah bagaimana bisa bagus kalau alat lain tidak mendukung? Jadi kalau kita mau semuanya serba bagus, ya kita harus memanajemennya juga dengan alat-alat atau equipment yang mendukung. Jadi kalau Bapak cuma pelanggannya 100, 200 ya silakan Bapak pakai RB. Tapi kalau udah 1000 sekian ya Bapak mulai dong bayar CCR. Gitu. Kemudian OLT-nya pakai apa? Epon recommended internasionalnya itu berapa? 64 klien. Ada satu pabrik menawarkan saya 128 klien. Saya coba beberapa barang saya beli. Tapi setelah diaplikasikan tidak mumpuni. Jadi Epon itu belum mampu di 128. Tapi saya kasih bocoran. Mungkin dalam tahun ini ada yang namanya GE-Pon.
yang benar-benar asli G-Epon. Jadi biasanya orang nulis Epon tuh harusnya Epon, tapi mereka nulisnya G-Epon. G-Epon ini insya Allah dia mampu satu pot untuk 128 klien. Ditunggu saja akan segera hadir di global. Tapi kita fokus di G-Epon aja. Kalau untuk 128 memang paling bagus manajemennya di G-Epon. Kemudian untuk lain-lain yang mendukung tentunya tinggal kembali ke budgeting. Kalau memang mampu menggunakan OLT Epon ya monggo silakan. Kalau memang tidak mampu ya silakan menggunakan apa tadi biasanya point to point yang sebelumnya masih media converter mungkin. Oke, kalau sudah mampu baru kembali ke OLT. Nice. Dan kalau yang namanya manajemen OLT itu ya tergantung. Kalau memang menggunakan ZTE agak rumit, tapi kalau sudah mengerti ZTE maka OLT yang lain itu sangat mudah. Dan itu hari ini akan dibahas juga di sesi kedua untuk bagaimana cara setting OLT-nya, bagaimana cara setting mikrotipnya, insya Allah dibahas. Makanya setiap peserta disuruh untuk membawa laptop supaya lebih mudah. Itu di sesi saya ini kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Sambil saya jelaskan, ini saya bikin contoh aja. Kalau Bapak bikin jaringan pasti Bapak punya tim kan? Iya dong. Nah ini contoh NOC-nya soalnya Bapak Solikin, Pak Agung ini Chief of Networking-nya, Daupor ini yang mini ya, masih perusahaan-perusahaan kecil, bisa ada marketingnya, seperti itu. Mungkin kalau banyak timnya boleh dibuat lebih oke untuk tim jaringannya handal, sehingga bisa menghasilkan user yang banyak. Lalu kemudian, ini plan for FTTH good networking. Tentunya tadi dengan jaringan, perencanaan yang matang dengan detail jarak dan target user. Manajemen rasio, menentukan titik-titik rasio di FTTH. Manajemen lusis, menghitung detail lusis untuk aksesoris FTTH dan kabel backbone atau jaringan utama. Manajemen laser, berhitung detail sampai distribusi laser ideal di output tiap ODP. FTTH node mendapatkan laser ideal di user atau di modul. Seperti ini sebenarnya. Mudah apa sulit sih sebenarnya? Mudah apa sulit? Mudah kok. Ini kalau pertama biasanya kalau baru pertama ngegas gini kayak gini masih bingung. Nanti sebentar lagi sudah oke. Jadi saya kasih bocoran ya. Nanti waktu Pak Agus memberikan presentasi, Bapak berhitung. Setelah Bapak berhitung, maka Bapak akan ditunjuk secara random untuk mengukur laser di ODP yang sudah kami sediakan di jaringan. Jadi itu Bapak berhitung nih, Bapak dapat minus 19, buktikan itu minus 19, silakan bawa PM Bapak ke sana, kita cek apakah betul atau tidak. Seperti itu. Jadi di jaringan kita harus mendapatkan jaringan yang ideal dengan bukti, bukan asal-asalan. Namun kalau Bapak sudah punya dasarnya hari ini, maka besok waktu di jaringan meleset sedikit gak ada masalah Pak. Yang penting ketentuannya sudah ada. Karena yang selama ini digunakan, begitu dia mau menggunakan split ratio, yang tadi saya bilang, dia ambil split ratio, dia beli semuanya, kemudian dia tancap satu, salah, terlalu besar, dua lagi ini, kayaknya ini bukan yang tadi salah gitu. Jadi dia manajemennya bahasa orang Jawa bilang ilmu titen. Nah orang Jawa di sini banyak, ada orang Jawa ilmu titen. Pokoknya di titen anyway. Ini kayaknya pas ini, dia masuk ini gitu. Bukan salah. Seperti itu. Itu sering banget terjadi. Akhirnya di belakang dia keteteran laser. Keteteran laser baru dia nyalain produk gitu. Wah ini salah nih produknya jelek nih, mau lasernya nggak mumpuni. Ya. Kemudian kalau untuk sesi saya terakhir adalah maintenance. Untuk jaringan sifatnya pasif ya, tanpa harus AC, otomatis jaringan ini sangat memudahkan untuk maintenance. Lalu sebenarnya ada sih sistem yang sebelum FTTH ada yang namanya HFC. HFC mungkin tahu, High Fiber Coaxial, yang ada node-node di jalan-jalan itu biasanya punya first media, dia memudahkan seperti itu. Tapi mungkin sudah berakhir karena sudah tidak lagi digunakan sistem AC, orang semuanya sudah ke pasif. Nah, kalau untuk FTTH memang sangat simpel karena menggunakan sistem pasif. Kalau pakai aktif hancur karena habis di biaya, habis di maintenance, berat sekali. Boleh saya tahu mungkin di antara peserta ini siapa yang sudah menggunakan OLT? OLT.
OLT apa Pak? Gipon atau Epon? Gipon ya. FTTH? FTTH. Oke. Yang masih menggunakan media konventor, point to point, kabel sprout. Sing penting connect Bu. Yang penting connect. Masih banyak ya. Point to point. Tidak apa-apa, itu kan nyari pelanggannya dari situ loh. Iya. Ada yang datang ke saya sudah punya 1000 pelanggan tapi pakai media konventor, saya tidak bisa bayangin Pak. Saya tidak bisa bayangin itu kabelnya kayak apa gitu. Kabelnya satu tapi kan numpuk-numpuk Pak. Gitu. Paralel Bu. Makanya pada prinsipnya memang jaringan FTTH itu yang sangat simple dan mudah untuk dipahami. Oke, untuk resultnya ya bila menginginkan jaringan FTTH yang recommended ya tentunya harus didukung dengan equipment itu alat atau server dan fiber optic serta aksesoris fiber optic yang juga recommended yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk mengukur recommendednya itu tidak hanya dengan memilih alat dan material atau jaringan yang berkualitas. Dan untuk material jaringan yang berkualitas tentunya dengan lusis yang minim. Semakin minim lusis maka semakin bagus target yang diinginkan. Itu sekarang saya kasih waktu untuk bertanya sebelum saya selesaikan sesi saya. Silakan Pak. Tadi kan ada splitter itu, katanya kalau hilang mode gimana? Belum Pak. Oke, yang untuk splitter rasionya. Ya. Splitter rasio tadi kan di dataset pasti ada ulasan berapa per berapa, terus berapa lusisnya. Nanti ada ilmu untuk menghitungnya. Jadi begitu Bapak kehilangan si splitter rasio datasetnya, Bapak masukin ke OPM, keluarnya berapa, lalu dikasih rumus sama Pak Agus bagaimana cara menghitung. Oh, ternyata ini 25/75 toh. Bisa. Nanti biar di sesinya Pak Agus nanti bisa. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Sama dari mana kita tahu dia bisa 2 lambda atau 3 lambda? Oke, 2 lambda atau 3 lambda? Pak Nabil, tadi ada 2 lambda, 3 lambda. Tunjukkan ke di dalam datasetnya udah tertulis Pak. 1310, 1490 itu berarti 2 lambda. 1550 itu untuk jaringan TV. Jadi hanya satu jaringan TV yang kita gunakan adalah lambda 1550. Boleh didekatkan. Di sini bapaknya. Itu kamu tunjukkan untuk lambdanya 1310, 1490 dan 1550. Semua rasio menggunakan lambda, tidak ada yang lain. Oh ya, ada di beberapa user dia bilang ini, Bu saya mau beli splitter pasif. Lalu saya bilang, rasionya berapa? Dia bilang nggak ada rasionya. Loh, terus kalau ada rasionya gimana caranya Pak? Pokoknya pasif. Loh, pasif itu harus ada rasionya Pak. Karena fungsinya si pasif tadi untuk membagi laser, benar nggak? Lalu bagaimana caranya kita tahu kalau itu splitter pasif tapi nggak ada rasio? Splitter pasif sama dengan splitter rasio. Yang namanya rasio berarti pasif. Ya, ternyata yang diinginkan adalah 50/50. Tapi ngomongnya splitter pasif. Itu sering. Jadi kita nih di sini berkumpul untuk membuat satu komitmen dasar bahwa dalam menggunakan jaringan itu kita harus mampu mendapatkan dasar-dasar teorinya dulu supaya kita menggunakan jaringan itu dengan baik dan bisa tertuju dengan baik laser yang kita gunakan. Kadang kita nggak punya sama sekali dasar menggunakan itu. Jadi nanti insya Allah global ke depannya kita akan ada dari Hak Cipta Indonesia, splitter rasionya akan kita rilis untuk hak ciptanya. Kemudian di situ kita akan buat dasarnya sehingga untuk teknisi seluruh Indonesia memiliki dasar bagaimana cara menghitung di jaringan dengan baik. Begitu insya Allah. Oke, masih ada pertanyaan? Oh silakan banyak nih, monggo yang depan dulu ya. Mungkin kalau menggabungkan internet dengan TV, bisa OLT ZT, bisa OLT yang lain juga bisa. Bapak? Mungkin ini segmen pertanyaan. Ya. Pendidikan. OLT Ya. Mau baca. Bisa pakai CCTV bisa. Epon pakai CCTV bisa. Bisa. Nanti dibahas sama Pak Agus ya. Jadi di situ ada Epon, ada Gipon,
yang Cina-Cina, terus kemudian ada ZTE. ZTE juga Cina Pak, cuma karena mereknya recommended, jadi akhirnya wah ZTE, padahal sama-sama Cina-nya itu. Ada lagi Pak, silakan Pak. Mengenai ini untuk split rasio itu kan kami di Telkomsel itu pakai dua WL, ada Jipon dan Jipon. Oke. Biasanya kami familiar rasio itu untuk Jipon. Oke. Pertanyaannya apakah rasio ini bisa juga untuk Jipon? Itu yang pertama. Yang kedua, apa perbedaan mendasar antara detail APC dan UPC? Dan apakah APC itu bisa connect langsung ke UPC? Kalau memang bisa ada datanya itu pakai yang mana ya? APC atau UPC? Yang saya jawab yang pertama dulu ya. Tadi untuk OLT, Epon dan Jipon ya Pak. Jiponnya bisa nggak digunakan manajemen split rasio? Bisa dong Pak. Cuma Bapak itu satu jaringan apa berbeda jaringan? Satu jaringan. Kalau satu jaringan berarti gini Pak. Bapak di jaringan itu, semuanya Bapak keluar ada berapa kabel backbone, berapa core yang Bapak gunakan? Yang sekarang satu pasif itu rata-rata 4 kok. Oke, jadi gini, intinya Bapak harus separate, terpisah untuk kabelnya. Itu udah bagus ya. Jadi harus separate, harus terpisah kabelnya. Contoh, Bapak menggunakan OLT 4 port, berarti 4 core khusus untuk itu. Kemudian Bapak gunakan OLT Jipon 16 port, berarti Bapak pakai pokoknya 8 portnya dulu. Berarti Bapak pakai 8 core untuk itu. Masalah mikrotiknya bisa dibalance bila memang mikrotiknya mumpuni. Bisa untuk jadi satu ya Pak Angga manajemennya. Kemudian kalau untuk splitter APC dan UPC itu dari kemiringannya saja berbeda. APC dan UPC itu kemiringannya saja sudah berbeda. Nah kalau dijadikan satu nggak mungkin. Kalau di TV cable itu dia akan pakai UPC, itu dia mendapatkan laser yang sangat besar dan gambarnya nggak bagus ya bagus. Betul. Tapi kalau yang APC digunakan untuk internet dan TV nggak ada masalah. Itu nanti kita bisa lihat di topologi di ODP ini. Ada yang kita udah gabungkan. Di situ di depan Bapak ada splitter box. Di situ sudah ada APC dan UPC dijadikan satu. Kemudian di depan sini APC yang bisa universal untuk TV dan internet. Kemudian di kanan ini khusus untuk UPC saja, full untuk internet. Kemudian yang di belakang hanya APC, bisa internet dan TV dijadikan satu. Jadi nanti bisa combine di dalamnya. Di dalamnya. Tadi saya bilang jaringan yang universal adalah jaringan FTTH. Karena universal tadi, Bapak bisa gunakan ODP yang juga beragam. Contoh, dalam jaringan itu Bapak gunakan yang seperti itu, hijau, boleh. Bapak pengen cover internet dan TV di rumah pelanggan. Kemudian Bapak mau pisah. Dalam satu ODP bisa splitter rasio 8W UPC dan 8W APC. Kemudian 8 masuk ke internet yang biru. Kemudian 8 masuk lagi ke TV yang biru. Bisa. Dia sangat universal. Bapak mau kasih ODP yang bermacam-macam di jaringan Bapak, gak ada masalah. Yang penting splitter rasio yang di jaringan Bapak gunakan 2W yang 3 lambda. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Paham semua nih? Beneran nih? Gimana Pak? Nah. Oke. Bapak pakai splitter rasionya apa? Yang 2W-nya pakai apa? APC apa UPC? APC. APC.